Berapa penting sih thumbnail YouTube? Bikinnya cuma pakai HP. Yakin udah bagus? Halo guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama gue Bang John dan balik maning nih channelnya John Bigster. Oke, kali ini gue akan membahas tentang thumbnail YouTube. Yang nggak ngerti thumbnail, gue kasih tahu thumbnail itu ya sampul video kita. Jadi kalau teman-teman nge-scroll video-video di beranda YouTube, yaitu yang dilihat teman-teman tuh ya thumbnailnya itu, bukan videonya. Dan pertanyaannya, berapa penting sih thumbnail di YouTube? Ya penting banget sih Wen, karena itu pertama yang dilihat orang di video lu ya thumbnailnya itu. Kalau thumbnail lu aja udah menarik, bagus, bikin penasaran orang, pasti orang juga pengen lihat isinya. Sama halnya kayak cewek, kalau lu lihat cewek cantik nih, kemasannya menarik nih, bagus ya kan, pasti lu kan juga pengen lihat. Aduh, ya udahlah, daripada gue traveling kemana-mana, langsung aja gue kasih tutorialnya cara bikin thumbnail yang bagus, yang baik di HP Android. Jadi menurut gue sih pakai HP cukup aja lah kalau bikin thumbnail, nggak perlu harus pakai PC ataupun laptop. Oke, langsung aja. Di sini gue pakai aplikasi Pixellab. Oke, mungkin nanti akan dibantu beberapa aplikasi seperti aplikasi buat ngilangin background. Oke guys ya, langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Buat lo yang belum punya aplikasinya, silahkan download dulu di Play Store. Kita sudah masuk di Pixellab. Ini untuk tampilan landscape-nya seperti ini. Sebelum kita buat thumbnailnya, kita kenalan dulu guys sama menu-menunya. Di ujung kiri ada item pensil. Di sini kita bisa menambahkan teks. Kemudian ada tong sampah yang pastinya digunakan untuk membuang atau menghapus file. Sebelahnya ada item putar balik alias back. Ini bisa kita gunakan sebagai tombol undo. Jadi kalau lo ngedit terus salah, gak usah bingung, gak usah panik. Lo tinggal tekan item ini, lo akan kembali ke editan lo sebelumnya. Kemudian sebelahnya ada zoom in zoom out. Di sini lo bisa ngeliatin editan lo lebih detail lagi. Dan di sini ada grid yang fungsinya untuk memposisikan file lebih presisi lagi. Kemudian ada layer. Ketika ada tumpukan file, di sini kita bisa memposisikan file mana yang di depan dan file mana yang akan kita taruh belakang. Sebelahnya ada item plus. Di sini kita bisa import file dari galeri, menambahkan stiker, save, dan lain-lain. Kemudian sebelahnya ada menu save. Di sini lo bisa menyimpan project maupun hasil editan lo. Sebelahnya ada share. Di sini lo bisa berbagi langsung ke sosmed. Sebelahnya petik 2. Menu ini berisikan banyak quote, kata-kata mutiara, kata-kata motivasi yang bisa lo gunain untuk editan lo. Kemudian ada 3 point yang berisi settingan maupun informasi dari aplikasi Pixellab. Oke, kemudian kita menuju ke menu-menu yang ada di kanan bawah. Paling kiri ada triple circle. Di sini ada folder project. Jadi kalau lo mau buka project-project lama yang pernah lo buat dan lo save, semuanya ada di sini. Kemudian di bawahnya ada banyak motif background yang sudah disediakan. Kemudian sebelahnya ada huruf E. Menu ini berisikan tool-tool yang bisa digunakan untuk setting teks atau tulisan. Jadi kalau lo mau ngedit teks, lo masuk aja ke menu ini. Sebelahnya ada hexagon. Di sini lo bisa menambahkan shape maupun setting shape. Kemudian ada pack. Di sini kita bisa setting image size, color, dan transparansi pada packnya. Kemudian terakhir ada logo magic. Di sini lo bisa menyempurnakan editan lo dengan setting pada brightness, kontras, vignette, dan lain-lain. Kalau sudah tahu fungsi-fungsinya, sekarang kita mulai buat thumbnailnya. Pertama kita setting dulu ukurannya. Tekan menu pack, kita klik menu image size. Pada preset kita pilih YouTube thumbnail dengan aspek rasio 16:9, 1280, 720. Lalu klik OK. Kita hapus dulu teksnya. Kemudian kita kasih warna pada backgroundnya. Caranya masuk ke menu color di atas image size. Di sini lo bisa pakai warna tunggal maupun gradient. Di sini gue pakai gradient kuning biru biar lebih menarik.
kita setting dulu perpaduan warnanya. Kalau sudah, jangan lupa kita centang. Kemudian kita masukin file foto dari galeri. Kita klik plus lalu kita pilih home galeri. Kemudian gua mau masukin foto ini guys, tapi kita hilangin dulu backgroundnya. Di sini gua pakai aplikasi background eraser, karena kalau pakai menu eraser yang ada di Pixel Lab agak susah guys. Ya karena toolnya tidak selengkap sekomplek aplikasi-aplikasi yang khusus buat ngilangin background. Langsung aja kita masukin fotonya, kemudian kita crop bagian yang digunakan saja. Kemudian kita bisa menghapusnya dengan cara manual, auto maupun magic. Kalau udah kita centang down. Kemudian kita setting smooth levelnya untuk tepi-tepinya. Kemudian kita klik save untuk menyimpannya. Kemudian kita masukin foto yang sudah dihapus backgroundnya. Kita klik plus lagi guys, lalu kita pilih home gallery, kita pilih fotonya, kita crop sesuai kebutuhannya. Kalau udah kita centang, oke, foto sudah masuk. Kemudian kita tambahkan teks, kita klik logo plus, kita pilih teks, lalu kita ketik teksnya dan kemudian kita klik OK. Kemudian kita setting teksnya, kita ke menu huruf E, kemudian kita pilih style, lalu kita pilih sampel stylenya, oke. Kemudian kita setting lagi scale dan posisinya. Oke, kita lanjut ke teks berikutnya. Caranya sama. Kemudian kita bikin logo YouTube dengan shape. Kita klik plus, kita pilih shape dan kemudian kita atur bentuk dan warnanya. Kemudian yang kedua kita masukin segitiga dengan warna putih. Sound right, boy. Oke, kalau sudah kita bikin tulisan lagi dan kita pilih sampel stylenya yang ada backgroundnya. Kemudian kita masukin logo Pixel Lab, logo yang berbentuk PNG, dan kita masukin logonya. It sound, check the mic and make sure it sound right, boy. Kita tambahin tulisan Pixel Lab. Kemudian untuk foto orangnya, biar kelihatan lebih timbul lagi, kita kasih stroke guys. Kita kasih garis tepinya. Caranya kita klik filenya, kita masukin ke pack lalu kita pilih stroke. Kita on kan switch enable, kemudian kita atur ketebalan dan warnanya. Oke guys, kalau udah kita save project maupun hasilnya. It sound right, boy. Kemudian kita cek hasilnya di galeri dan hasilnya seperti ini guys. Oke guys, kira-kira seperti itu videonya. Kurang lebihnya gua mohon maaf dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau ada kritik, saran, silahkan coret-coret di kolom komentar di bawah ini. Atau teman-teman mau request tutorial lainnya, silahkan. Dan sekali lagi terima kasih dari gua dan see you next tutorial.